Arti munfasil itu munfasil itu maknanya terpisah. Mustahil ada makhluk mempunyai perbuatan sama dengan perbuatan Allah. Nah, ini yang mustahil. Mustahil ada perbuatan makhluk sama dengan perbuatan Allah. Misalnya menciptakan sajadah ini Fulan bin Fulan, ada aja kita. Menciptakan bumi nang kita ganal ini ada campur tangan Haji si anu, enggak ada. Hanya Allah nang saurangan ya. Jadi mustahil ada perbuatan makhluk. Itu namanya munfasil fil af'al. Ada juga jika kita ada fis sifat ya lah. Ada ngarannya muttasil fis sifat, ada ngarannya munfasil fis sifat. Kalau kita muttasil fis sifat artinya mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang berbilang. Sebagaimana dulu kita juga gambarkan, kudrat Allah Ta'ala itu satu. Yang mengangkat nang ganal itu sifatnya, nang mengangkat nang halus itu sifatnya. Yang menciptakan yang kecil itu kudratnya, nang menciptakan nang ganal itu juga kudratnya. Artinya kudrat Allah Ta'ala satu mustahil. Kudrat Allah Ta'ala berbilang. Itu namanya muttasil fizzat ngarannya. Apa muttasil fis sifat. Muttasil fis sifat. Ada juga munfasil fis sifat. Arti munfasil itu terpisah. Ada makhluk yang mempunyai sifat sama lawan sifat Allah. Itu juga mustahil. Karena Allah Ta'ala wahdaniyat fis sifat. Wahdaniyat fis sifat. Ada juga ngarannya muttasil fis zatnya. Juga mustahil Allah muttasil fis zat. Artinya mustahil bagi Allah Ta'ala itu memiliki bahagian-bahagian di dalam zatnya. Mustahil. Zat Allah Ta'ala wahdaniyat fis zat. Artinya zat Allah Ta'ala sempurna, zat Allah Ta'ala isa. Beda dengan zat kita. Kalau zat kita terbagi daripada beberapa bahagian. Ada kan ngaran manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada bahagian kepala, ada bahagian tangan, ada bahagian dada, ada bahagian perut. Jadi bentuk kita manusia itu memiliki beberapa bahagian. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdaniyat fis zat. Zat Allah Ta'ala itu isa. Tertolak dengan wahdaniyat fis zat artinya muttasil fis zat. Apa muttasil fis zat? Mustahil zat Allah Ta'ala memiliki bahagian-bahagian sebagaimana manusia. Seandainya dan memang ada dalam Al-Qur'an namanya ayatun mutasyabihat. Misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau secara harfiahnya kekal wajah Tuhanmu. Berarti Tuhan guru bisi muha kah? Nah ulama kita itu mengartikan dengan zat kekal zat Tuhanmu. Jangan diarti dengan wajah. Mun dipadahkan diarti dengan wajah berarti Tuhan bisi muha li juga. Nah, maka Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Lalu jar ulama kita itu diartikan dengan zat. Ulama mutaakhirin itu lebih condong kepada takwil. Arti takwil itu diartikan kepada makna yang mudah memaham. Kalau ulama mutakaddimin itu lebih banyak kepada taslim. Arti taslim itu pasrah dengan Allah. Allah punya wajah tapi wajah Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Artinya kada sama dengan makhluk. Kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Nah, jadi kembali arti muttasil fis zat, zat Allah Ta'ala tidak berbahagian-bahagian seperti kita. Dan juga mustahil Allah Ta'ala munfasil fis zat. Arti munfasil fis zat maknanya ada zat makhluk yang sama dengan zat Tuhan. Nah, ini juga mustahil. Arti ada yang sama lawan Allah.
Allah ini mustahil karena Allah wahdaniyat fi zat. Jadi dua di zat, dua di sifat dan satu di af'al. Jadi nang jurang kumumul khamsah jurang dalam istilah ilmu tauhid. Wahdaniyat Allah Ta'ala itu menolak kam yang 5. Ulang sekali lagi supaya nyaman memaham. Yang pertama yang ditolak oleh wahdaniyat adalah kam muttasil fi zat. Itu yang pertama. Artinya zat Allah Ta'ala kada berbahagi-bahagi. Yang kedua yang ditolak kam munfasil fi zat. Ada zat nang sama, ada zat makhluk nang sama dengan zat Tuhan. Itu mustahil karena Allah ada makhluk nang sama. Yang ketiga, kam muttasil fis sifat. Allah juga mustahil. Apa arti kam muttasil fis sifat? Sifat Allah Ta'ala itu mustahil dua buting atau berbilang. Kalau kita mau berbilang ya lah, kita jalan semalam apa? Mengangkat nang halus kawa dengan 2 jari. Kalau mengangkat nang ganal pasal 2 belah tangan. Jadi kalau kudrat kita berbilang-bilang mengangkat nang halus 2 jari mampu, mengangkat meja kada kawa 2 jari pian kalapasan, pasal dengan 2 belah tangan. Jadi Allah Ta'ala dengan wahdaniyat Allah fi sifat Allah Ta'ala Isa tidak berbilang. Itu kenapa arti berbilang sifat muttasil fis sifat. Ada yang keempat namanya kam munfasil fis sifat. Artinya ada makhluk yang mempunyai sifat sama dengan sifat Tuhan. Nah ini juga mustahil. 4 sudah. Yang terakhir termasuk daripada kumumul khamsah adalah kam munfasil fil af'al. Apa kam munfasil fil af'al? Ada makhluk berisi perbuatan sama dengan perbuatan Tuhan. Nah, ada tak yang berbuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya kumumul khamsah. Kam yang 5. Nah, adapun bagi makhluk, melainkan yang ada pada makhluk ini hanya usaha dan ikhtiar. Kita memilih. Makanya harus kita pahami. Sekali ada orang batakun guru ya. Kan gawian kita ini Tuhan sabarataan yang menciptakan. Allah Ta'ala semuanya yang menjadikan yang sembahyang itu atas kudrat dan iradatnya. Yang kada puasa, yang kada sembahyang juga atas kudrat dan iradatnya. Berarti guru aja mun ulun kada sembahyang berarti kada berdosa. Mun ulun kada puasa berarti ulun kada hukum maksiat. Kenapanya Tuhan nama handeki sabarataan? Nah, ini terlalu tinggi nih ya. Itu bujur ka guru kada aja kita. Itu pemahaman yang salah, Bian. Itu pemahaman yang keliru. Memang secara pandangan jika kita hakikat yang sebenarnya semuanya tidak luput daripada perbuatan Allah. Yang taat atas pertolongan kudrat dan iradat Allah. Dan yang maksiat pun secara hakikat yang sebenarnya juga atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang ada pada manusia adalah usaha dan ikhtiar. Itu pun tidak memberi bekas. Makanya tugas kita berusaha. Nah makanya kata ulama, seseorang itu akan diberi pahala dengan ikhtiarnya. Seseorang itu akan dihukumkan berdosa dan maksiat juga dengan ikhtiarnya. Adapun perbuatannya Allah yang menciptakan. Nah adapun ikhtiar dan usaha itu kita daripada pilihannya sendiri. Kayak pian, mulai rumah. Itu pian milih pian. Terserah pian bisa hadir bisa kada. Aku aja hendak di rumah hadir kada ikut kada. Kita ada pilihan pian. Kemudian kita milih hadir, berarti yang kita hadirnya apakah dengan kudrat kita? Tidak. Allah yang menolongi kita untuk
hadir. Kita dapat pahala ketika kita memilih hadir. Kenapa? Kita mensyukuri nikmat akal, nikmat pemikiran yang Allah berikan. Kita berpikir, umur kita berkurang terus. Kita berpikir ya lah. Kita habiskan jika kita di tempat istirahat kita sejam 2 jam ya tidak ada bermanfaat. Tapi ketika kita gunakan dalam ibadah, kita manfaatkan dengan ilmu, kita manfaatkan dengan amal soleh. Nah di sana ada nilai manfaat daripada umur kita, manfaat dari kesehatan kita. Lalu di sana terbuka kita, hadir. Itu namanya ketika seseorang menggunakan akal pemikirannya, lalu dia akan memilih sesuatu yang lebih baik, memilih sesuatu yang lebih baik. Nah pilihan yang baik inilah jika kita berhak mendapatkan pahala. Begitu juga orang yang maksiat. Dia memilih meninggalkan sembahyang, dia memilih meninggalkan puasa, dia memilih mengerjakan maksiat. Itu pilihannya, Ben. Pilihannya. Ya Tuhan, ada akal sudah digunakan ini baik, ini kada. Kenapa masih memilih yang kada baik? Makanya dalam Al-Qur'an ada wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kata Allah Ta'ala, adapun golongan Samud, golongan Nabiullah Saleh, ketika fahadainahum ay bayyana lahumut tariq, kami kirim ya Tuhan Nabiullah Saleh menerangkan ya Nabi Saleh ini halal, gawi, ini haram, tinggalkan. Fastahabbul ama 'alal huda. Tapi mereka lebih memilih kebutaan ketimbang dapat hidayah. Kada hakun umpat ya lah. Kada hakun umpat Nabi Saleh. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih kebutaan daripada hidayah. Nah pilihan ininya yang kita mula berdosa biar. Iya. 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 Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya, menetapkannya ialah ketentuan yang baik dari Allah, ketentuan yang tidak baik juga dari Allah. Tapi sebelum ketentuan itu terjadi, kita punya pilihan. Secara zahir kita berhak untuk memilih. Padahal kalau didalami lagi secara hakikat yang sebenarnya, ya Allah Ta'ala juga menolongi kita milih yang baik. Kalau kita halusi lagi, ya. Nah makanya di sana kita harus minta tolong, ya Allah bimbingi ulun supaya itu kalau kita nak anu mabadah lawan nantoha paman, bila ulun tak salah tagurakan, kan kayak itu kalau, iyalah. Artinya supaya ati tagur supaya ulun sebelum ulun tak pilih jalan nang luput, lurusakan. Jadi supaya ulun kawa kembali memilih nang baik, kawa kembali memilih nang bagus. Hah? Maksud kisahnya? Kayak film politik banyak kisahnya, 4 aja ada 4 kisahnya ada orangnya. Kisahnya kamu baca kisahnya. Kada bujur-bujur nih. Ibarat berarti niatnya tuh masih kada semata-mata karena Allah. Ya lagi artinya incaan aja nih. Umpatan. Iya. Iya. Lalu ya tadi, lalu kisahnya. Memilih itu ndak 100%. Nah. Inggih. Itu harus, Bian. Kadang-kadang untuk menjadi apa jika kita berubah atau menjadi sesuatu yang lebih baik itu ndak jadi penghalang awalnya sekalipun niatnya jika kita belum bersih. Hati belum bersih tadi umpatan. Awas supan dulu orang umpat seorang kada misalnya hanya kisahnya umpat nah ya. Ya lah. Kada Pak nggih, makanya perlu proses Bian. Perlu tahapan. Kada Bapak dulu biar misalnya kita buat kisahnya ating 4 dolar.
nya kena bagus saja apa ampih kisahnya jadi kenyataan kan Nabian. Nya berpikir seorang kena mah ulun nih lawasnya kisahnya tia kisahnya sekali, 2 kali, 3 kali kada dapat napa-napa aja guru cah urang bujur-bujur. Nah, lalu disitulah je kita nanti kebaikan itu akan makin tumbuh. Nggih, sahandak aja. Nah, makanya ada istilah kata pian daripada ulama-ulama kita, ujar Sidin, jangan sampai kekurangan yang ada pada kita itu jadi penghalang kita untuk berbuat baik. Ulun ulang. Jangan sampai Jasidin kekurangan yang ada pada kita itu jadi penghalang untuk kita berbuat baik. Wah aku aja mun ko nilai-nilai hatiku nih kada ikhlas belum umpat kayak orang. Parai orang dosa sekali umpat. Nah, gini keliru pian. Itu malah tertipu daripada bujuk rayu syaitan. Baca syaitan kamu kada ikhlas. Buang duit mau buang-buang umur parai hazal dosa perkaya orang kada ikhlas juga kita kan orang kada ikhlas pahala kalau ya syaitan ya aja syaitan kada pahala kalau ya syaitan makanya ada kalau behenyer le. Ada kalau kisah guru Anwar kan pernah ngisahkan nang mantan apa jurang adanya laki geueun mah ambil ampun orang ujian nang bini abahnya pian sayang lawan ulun mah jenang laki anak talu sudah 3 sudah berkisah manakuni kada percaya kepada aku sayang lawan ikang kada jabin nang bini bila pian bujur-bujur sayang lawan ulun tulak pian ka pengajian sakakali jenang laki supan ulun manya itulah ke pengajian dipadahkan orang maling taubat dari ini ya lah mantan preman mantan maling taubat ya lah supannya laki dendak aku umpat pengajian kan wah ini kadang-kadang banyak kalau kayak itu manusia ya kita ingatakan benar bian bila ada orang tuasanya kada bagus berubah jadi bagus itu jangan dihampak bian menyakawa kita pasti kita ada si kawan misalnya patuhan umat sepanjang hidupnya ini maksiat mengerjakan yang haram meninggalkan kewajiban kita lihatnya bagus begamis kayak orang berpakaian rapi kayak orang itu harus dimotivasi bian atau tulak pembacaan tulak aja kita ke pengajian itu harus didorong jangan wah kawan berubah jadi wali orang ini padahal tahu maka tahu bahari balak juga aja jangan bantu boleh kita sama nang kayak tadi sekalipun kita tahu masih banyak kekurangan masih belum ikhlas masih bercampur kikisahan tadi ya kalalah artinya ndak insyaallah kemudian bagus sama nang kayak bulan pernah ngisahkan nang maling akhirnya ngaran sayang lawan bini ayah janang abahnya aku tulak juga tapi ngelaku sekali ini dari ngabulakan mau dinakan dia lagi kamu dari ini sekali ini dari ngabulakan ayah aja nang bini saya tulak yang pendidian orang bermulai jam 8, seorang jam 9 hanya tulak. Jadi bebayar orang parak tuntung. Jadi ceramah ada guru duduk aja kita diambil muhara lawang. Supaya apa datang pendudian supaya bulik pan dahuluan. Jadi bebayar orang Al-Fatihah baca doa, belum gitu baca doa bulik di sini dahulu. Supaya jangan tetamu, supaya jangan dipandiri orang. Taubat ke kawannya. Benar kan gitu ya kalau Belik bedahulu, belikin mahantas supaya jangan tetamu orang ya. Jalan pehumaan tak mengukur sungai. Bahari kamarau aja kisahnya. Pas tetamu waluh orang singganalan. Nah, nih tilingnya malah nih tahan nih menyarawa nih bulik ke rumah. Kulak waluh ya lah. Puteknya sebiji waluh orang bian. Waluh orang ada waluh seorang ada. Nyahan bulik. Wah, mana mengganalnya ulang diambil. Nang bini gelisah benar usia laki ini jangan berulah pulang hati berulah kelakuan yang ada bagus maksudnya ya lah datihi jauh mana laki besahanan lawan walau singkandalan mainnya nang bini himong nang bini bisa guru saku memberi laki ku taubat dikira kan wah nyata ada guru tuh memberi Ubaya sampai alhamdulillah abahnya lagi kayak apa habar pengajian aja jenang kayak itu pangnya nang laki pengajian
Aja namini napa nih guru kabari walau nih himong miti sipien hadir pengajian. Ujar nang laki mana tamu guru mau hanya terlihat ya lah datang pendudian beli pendahuluan. Pana bertemuan guru. Jangan namini di mana oleh walau. Aku boleh tadi mantas jalan pinggir sungai. Tetamu walau orang butik tahan kita menyarawa ngulak. Tapi jujur dia orangnya. Jujur pian. Jadi nang bini bembum pian. Oma abahnya ibu buntung bisa laki kayak pian nih. Nyak itu kalau membalik pandir ya lah. Artinya buntung lagi gerigit. Buntung lo bisa laki kayak pian nih. Bulik pembacaan masih lah nyuntan walau orang. Jakanya kakaina lo nyuntan ya lah. Kada sesuai bulik pengajian nyuntan. Sakanya nang laki pian bagus jawaban pian. Ujian nang laki omanya. Ini syukur manya aku balik pengajian. Nah, bagaimana syukurnya? Jakanya aku jangan laki kada balik pengajian. Sakabunan ku butik habisakan bakarung bawa balik. Ini untung sebijiannya aku bawa balik tau lah jangan laki. Mayu seorang hamakan kada ku jual jangan ke pasar. Dan intinya dan bila orang tuh mau hadir pengajian kada ampih bakurang barang. Nah, jakanya kada pengajian sekarungnya sih deh. Ini untung pengajian. Atau hanya untuk pengajian sebelahannya aku ambil sandal orang. Atau untuk pengajian sebutin sepasangannya lo boleh kada 10 pasang. Misalnya tuh ya kalau pasti bagus bian kitanya bila orang tuh hakun bade dengar. Nya ada kena masanya tak ubah itu ada. Atau pernah kejadian kita di zaman Habib Saleh bin Hasan Al-Bahar pernah kejadian kayak itu juga. Niatnya luput. Gawiannya kada pas, tapi ketika rahmat turun, umpat duanya di dalam. Akhirnya taubat dan husnul khatimah. Itu panjang kisahnya juga bian. Akhirnya ketika hendak meninggalnya kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nang lain bingung bian. Padahal orangnya kada kamu dikisah. Tapi husnul khatimah. Suah hadir ke pengajian ku ujar Habib Saleh bin Hasan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar suapa yang sekali sih din. Niatnya gin salah sih din. Tapi waktu itu rahmat Allah Ta'ala turun inya tak umpat. Nah, jadi itu nang kita harap ya. Nang kita harap tuh nang terkait rahmat ini nang kita harap pabilanya kita kada tahu. Kita hari ini kada terkait mudahan minggu kaina. Minggu kaina kada tahu mudahan minggu kaina pulang bahasa. Pasti ada bin. Ya Tuhan kadang-kadang tuh makanya innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala tuh suka lawan orang nang behimat minta lawan Tuhan. Kada kalau ditangguh bin. Yang penting minta dan minta. Mun kita aja tuh bahasa kita mun kita meminta sekali diberi kenyamanan. Kalau kau diingat lagi kita lawan Tuhan. Kan banyak kalau kisah orang-orang dulu kayak Sa'labah. Minta sugih, pasti sugih akan Tuhan diingat lagi, bejakat kada diingat lagi, sembahyang je kita kada tapi je kita kalihatan lagi lawan Nabi ya lah dan lain sebagainya. Artinya je kita Tuhan kada mengabulkan hajat kita tuh kadang-kadang ada hikmahnya kan. Supaya je Tuhan beparak terus lawan aku, supaya minta terus lawan aku. Jadi Tuhan ku datangkan ujian supaya nya tahunya lama beparak lawan aku. Amunnya dirasakan apa bila orang tuh nyaman terus pian kira-kira tak banyak ingat lawan Tuhan tuh waktu nyaman apa waktu kan ujian? Jawab apa di hati masing-masing. Kita tarancak ingat lawan Tuhan itu waktu nyaman atau waktu karena ujian? Pasti pian persentasinya tuh nah tak banyak waktu ujian. Sali sigar bulik belum biasa. Ini dia kala mudahan payu aja. Aku bila habis ya kena bersedekah aja sapalih aja. Bila banyak hujungannya ya Allah macam-macam tak. Nah, bujur untung pulang. Tapi jadi waktu mengharap Tuhan jangan ingat benar itu. Nya nak kan genal ancangan kan harap bila kada habis kayak apa kayak nak
Nasi itu banyak. Lailatul Qadar ya lah. Pasung celuruk upih ya lah. Nah, kehimungan. Mitihi langit belah ya Allah upih ya. Apa celuruk lagi. Jadi intinya kekurangan apapun yang ada pada kita jangan jadi penghalang. Apapun dulu. Nah makanya yang tadi kadang-kadang dibalik sebuah ujian Allah Ta'ala itu hendak mendekatkan kita lawan si din. Seandainya jujur biar kita rasakan biar seandainya kita tuh nyaman terus apa lain kisah biar. Makanya kita lawan kekawanan tuh. Jadi pian tuh seandainya nyaman terus mungkin kada taparak lawan guru. Seandainya pian tuh ada beberapa kekawanan lawan pian tuh aja seandainya nyaman terus mungkin kada taparak lawan guru. Tapi lewat pian ada ujian ini jalan, ada ujian itu akhirnya kita buka jalan dekat dengan ulamanya. Allah Ta'ala tuh menjalankan kehidupan tuh luar biasa ya. Luar biasa. Nah kemudian mana tadi? Nah jadi kita yang namanya makhluk hanya ada usaha dan ikhtiar, tetapi usaha dan ikhtiar kita tiada memberi bekas. Maksud tiada memberi bekas, kita kau pikir pintar, ya Tuhan juga menolongi bian. Wah untung aku sampai juga pikir aja. Kita sampai Tuhan dia menyampaikan kita kau pikir. Untung aku kau milih nam bagus. Kita kau milih nam bagus lagi Tuhan juga menolongi. Tapi secara zahir ada usaha kita berpikir, secara zahir ada usaha kita minta pendapat, secara zahir ada usaha kita minta masukan dari orang lain, kemudian kita menimbang, kemudian kita memilih mana yang kita anggap lebih baik. Dan keduanya tiada beri bekas keduanya. Dan keduanya inilah ta'aluk hukum syara'. Arti keduanya ta'aluk hukum syara', syarat itu ya hukum syariat zahir. Ketika kita memilih kita untuk mengerjakan sembahyang, lalu kita menunaikan kewajiban ngarannya. Hukum syara' itu ya hukum yang 5. Wajib bila digawe pahala, bila ditinggalkan berdosa. Kemudian haram bila ditinggalkan berpahala, bila niatnya karena Allah, bila dikerjakan dapat dosa. Bilanya makruh kan ya kita, bila dikerjakan kada berdosa, tapi bila ditinggalkan niat karena Allah bisa berpahala. Ayalah kalau mubah digawe kada berpahala, tapi bila niatnya ibadah bisa jadi pahala. Kita makan hukumnya mubah, tapi ya Allah mudah-mudahan berkat makannya timbul tenaga kawa beribadah berpahala makannya kita biar. Makanya andak nih niat kita minum misalnya ya Allah mudah-mudahan berkat minum ulun anu kita misalnya tambah tenaga kawa ulun misalnya beribadah pahala. Nah pahala aja kita niatnya padahal gawiannya mubah. Itu namanya ta'aluk hukum syara'. Ta'aluk itu berkaitan terhubung dengan hukum syariat. Ya, nah, gawian kita deh, pilihan kita. Maka barang siapa mengusahakan amrullah maka dibalas dengan surga, dan barang siapa mengusahakan nahyullah maka dibalas dengan neraka. Arti mengusahakan itu menggawi, amrullah itu perintah Tuhan. Kan amar ya, fi'il amar. Arti barang siapa mengerjakan, mengusahakan kewajiban yang Allah suruh, dapat surganya. Dan barang siapa mengusahakan atau menggawi nahyullah, larangan Tuhan digawinya, ia mendapatkan neraka. Maka janganlah sekali-kali engkau melampaui syariat Nabi Muhammad SAW, yakni syariat agama Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itulah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada boleh kita melimpati bian. Makanya aliran-aliran yang menyimpang itu talimpuai bian. Syariatnya lalu ditinggalkannya. Dianggapnya kulit lah, dianggapnya kita rendah lah, dianggapnya kada sampai lah. Padahal masing-masing antara syariat, tarikat dan hakikat itu punya poros jalannya masing-masing yang tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah secara syariat ibadah zahir ya lah. Ada secara hakikat musyahadah batin. Ada secara tarikat jaga adab, jaga akhlak baik dengan Allah atau sesama makhluk.
Kemudian kita dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian jikalau engkau melampaui, wallahu a'lam bissawab.